Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairani SPDI, nomor NIM 25426732322. Saya guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMKN 1 Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, sekaligus mahasiswa PPG PAI dalam jabatan Bait 2 tahun 2025. DLPTK Universitas Islam Negeri Palangkaraya. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di SMKN 1 Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas. Berikut adalah video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Semoga kita hari ini diberikan kesehatan dalam melaksanakan atau menuntut ilmu, dan diberikan juga kemudahan dalam memahami pembelajaran pada pagi ini. Amin. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Baik, ada salah satu dari teman-teman kalian, ketua kelas, yang meminta untuk bisa maju ke depan untuk memimpin doa. Selamat. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini pelajaran belajar, mari kita berdoa kepada Allah Taala. Berdoa dimulai. Sebelum pembelajaran kita dimulai, kita pertama minta kepada kalian semua untuk berdiri terlebih dahulu.
Baik, kita hadirkan Bapak di sini ingin kalian semua berharap hadir. Tapi sebelumnya Bapak ingin memastikan dan mengecek kehadirannya lebih tepat lagi. Baik. Yang pertama atas nama Adi Sulaiman ada? Ada. Anggita Selevina? Ada. Kemudian Bunga Octavia? Sudah hadir ya? Kenapa kamu tidak hadir? Terus lagi Cahaya Putri? Oke. Terus lagi kemudian ini Prima. Terus Linda Nur Amelia. Alfa. Terus lagi Emiliana. Isma. Terus Umaira. Kemudian M. Rizky. Muhammad Arif. Muhammad Akbar. Terus Muhammad Nafis. Jadi yang tidak hadir nanti atau yang sakit juga kita bisa nantinya melaksanakan seperti dapat kita biasa untuk melakukan mengikuti pembelajaran dan kita doakan dan semoga mereka kasih hidup yang baik. Baik, apakah kalian masih ingat dengan pembelajaran pada minggu yang telah lalu? Apa kira-kira? Iya. Baik. Nah, untuk materi selanjutnya pada hari ini kita akan lanjutkan pada materi ajar, yaitu menjalin hidup penuh manfaat dengan menghindari berpoya-poya. Baik. Sekarang Bapak ingin, ya, baik. Di sini Bapak ingin menanyakan kepada kalian tentang ada kaitannya dengan materi kita pada hari ini tentang menghindari hidup berpoya-poya. Yaitu pertanyaan pertama adalah apa arti hidup yang bermanfaat untuk menurutmu? Silahkan, siapa yang bisa jawab? Saya. Ya. Dengan menjalani kehidupan positif kepada diri sendiri seperti meningkatkan kualitas diri. Iya. Benar. Dengan meningkatkan kualitas diri sehingga kita bisa terhindarnya daripada bersifat poya-poya. Kemudian pertanyaan kedua. Mengapa sebagian orang merasa bahagia dengan berpoya-poya padahal hanya hidup sementara? Karena media sosial dan tekanan teman saya. Baik, pada hari ini kita akan Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Ya, bisa kalian lihat di layar. Nah, yang pertama kalian adalah nantinya menjelaskan pengertian berpoya-poya atau di dalam kurung israf dan tabzir menurut Islam. Terus menganalisis dampak negatif gaya hidup berpoya-poya. Kemudian lagi menemukan solusi agar terhindar dari sikap berpoya-poya.
Kemudian membuat kutipan motivasi Islami tentang hidup sederhana. Baik, untuk menyemangati pembelajaran kita pada pagi hari ini, ayo alangkah baiknya kita adakan ice breaking terlebih dulu. Ya, semua siswa Bapak perintahkan untuk berdiri dulu. Ya. Ya. Nanti kalian bisa mengikuti arahan dari Bapak. Ya. Kata Bapak ke kanan, maka kalian ke kanan. Kalau kata Bapak ke kiri, maka kalian harus ke kiri, ya, jangan sampai salah. Baik, Bapak mulai. Pada hitungan ketiga sudah Bapak ucapkan bahwa kalian harus mengikuti. Baik, 1, 2, 3. Kanan, kiri, 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 kanan, kanan, kiri. Ya, bagus. Sekarang lumayan rapi. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Ya, untuk selanjutnya kita sama-sama membaca surah daripada surah Al-Isra ayat 26 sampai 27. Diawali dengan membaca A'udzubillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا Sadaqallahul azim. Di sini Bapak minta kalian untuk menyaksikan video singkat tentang hidup berfoya-foya dan menggunakan uang yang berlebihan. Baik. Thank you for staying with us, Sang Entertainment News. Gaya hidup setiap orang ini kan berbeda ya. Dan hal ini dipengaruhi oleh latar belakang hingga keseimbangan di tahun 2013, Indonesia tercatat sebagai negara paling konsumtif dalam hal pembelian gadget. Perilaku konsumtif pun terjadi dalam hal fashion. Hal ini terlihat dari kalangan remaja serta kalangan wanita. Perilaku ini akan membawa masalah ekonomi bagi dirinya serta keluarganya. Well, bagaimana menurut Anda, people? Apakah Anda juga merupakan seseorang yang bergaya hidup konsumtif? Nah, itu tuh ya tadi. Kadang-kadang kalau melihat Jakarta. Nah, itu tadi video pendek yang sudah kita bersama-sama menyaksikan bagaimana kehidupan seseorang yang menggunakan pemborosan. Salah satunya yaitu senang memakai. Baik, di sini Bapak ingin menanyakan satu hal agar kalian bisa mengidentifikasi daripada pembelajaran pada hari ini. Di antaranya adalah mengapa banyak remaja mudah
berpoya-poya. Ada Karena sikap menggunakan sesuatu secara berlebihan yang dilakukan bersama-sama untuk menunjukkan sikap pamer, menunjukkan identitas atau sebagai gaya hidup. Terus, apakah ada lagi yang bisa mengidentifikasi? Karena tanpa bimbingan dan dukungan dari orang tua, anak remaja rentan berjerumus dalam pergaulan yang buruk. Karena itu, penting bagi orang tua untuk mengetahui penyebab dan cara mencegah berpoya-poya remaja yang tepat dan efektif. Sebelum tugas ini dilaksanakan, kalian harus membentuk kelompok kecil terlebih dahulu. Persilahkan. Ini silahkan kalian isi sesuai dengan apa yang sudah ada tertera di sini. Kelompok. Ya, silahkan diskusikan. Ya, baik. Apa sudah siap kalian semua untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Oke, sekarang Bapak ingin manggil dari kelompok 1 dulu untuk mempresentasikan hasil yang sudah kalian diskusikan. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini untuk mengikuti diskusi dengan tema boros kuota internet untuk hal yang tidak bermanfaat. Akibatnya kuota cepat habis, waktu terbuang, dan produktivitas menurun. Aliman, Putri Nur Ajirah, Dini Aprelisia, dan Pita Isniaini. Nanti. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita sambut narasumber kita dengan tepuk tangan yang meriah. Satu, kasus boros kuota internet untuk hal yang tidak bermanfaat. Dampak negatif. Untuk kelompok 3, apakah ada yang bertanyakan juga? Ada. Perkenalkan, nama saya Sandina. Di sini saya ingin bertanya, mengapa kita sering boros kuota internet untuk hal-hal yang tidak penting dan tidak bermanfaat? Perkenalkan, nama saya Titik Sinana ingin menjawab pertanyaan nomor 1. Kita sering boros kuota internet karena tergoda dengan konten yang menarik secara visual atau viral di media sosial, meskipun tidak memberikan manfaat nyata. Selain itu, kebiasaan membuka banyak aplikasi secara bersamaan dan tidak. Baik, itu saja presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan dari presentasi kami, mohon dimaklumi. Ya, segitu saja. Terima kasih. Presentasi selanjutnya, Bapak persilakan untuk kelompok 2
maju ke depan. Semangat. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah fenomena sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, khususnya kalangan remaja dan masyarakat urban. Dampak negatif dari membeli barang branded padahal tidak dibutuhkan itu ada 3, yaitu tekanan finansial. Padahal tidak dibutuhkan ini ada 3, yaitu tekanan finansial, keuangan makin memboros. Terima kasih kepada narasumber atas penjelasan yang sangat menarik dan bermanfaat. Semoga dari diskusi ini kita semua dapat lebih bijak dalam menggunakan uang. Untuk kelompok 3, apakah ada yang ingin ditanyakan? Perkenalkan, nama saya Rizky. Saya ingin menanyakan apa yang memotivasi seseorang membeli barang. Perkenalkan, nama saya Anggita. Saya ingin menjawab pertanyaan nomor 1. Faktor-faktor seperti keinginan untuk menunjukkan status sosial, pengaruh iklan, kepuasan emosional, dan Sekian dari kami selaku moderator. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam memandu jalannya kegiatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak persilahkan bagi kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin sekalian, hari ini kita akan membahas fenomena pesta ulang tahun yang semakin meriah. Kasus yang mengadakan pesta ulang tahun secara berlebihan. Dampak negatif pemborosan keuangan, risiko kesehatan fisik, dan perilaku buruk seperti membazir. Solusi Islam. Apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan oleh kelompok 1? Perkenalkan, nama saya Ade Saliman. Pertanyaan, apakah wajar bagi orang dewasa untuk merayakan ulang tahun mereka dengan pesta yang sangat mewah dan menghabiskan banyak uang? Perkenalkan, nama saya Samdina. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu kelayakan pesta yang berlebihan adalah masalah pribadi yang sangat bergantung pada anggaran individu dan nilai-nilai sosial yang dianut. Apakah sudah paham? Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan memadu jalannya kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sudah kita dengarkan bersama-sama hasil dari berkelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, untuk selanjutnya kalian Bapak kasih tugas untuk membuat kuis Islami. Nah, setelah kalian ingin sekali kalian untuk menempelkan nantinya di papan yang sudah Bapak sediakan. Yeah. Ya, baik. Untuk permasalahan tentang apa tadi? Sifat pemborosan. Jadi kesimpulan daripada hal yang tadi kita sudah pelajari atau dilewati, hendaklah kita semua bersama-sama dan hendaklah kita ditanamkan di hati diri kita, yaitu adalah sifat merasa cukup. Kalau bahasa Arabnya adalah yaitu qanaah. Ya. Jadi sifat qanaah itu harus kita punyai pada diri kita sendiri. Agar apa? Agar semua aktivitas atau dalam membelanjakan
harta atau uang, nah itu bisa kita untuk dipergunakan untuk yang lebih bermanfaat. Kita sama-sama, artinya bisa memanage uang atau bisa membelanjakan sesuai kebutuhan kita, artinya tidak membeli barang-barang yang tidak begitu bermanfaat. Baik, untuk tugas selanjutnya kalian Bapak persilahkan untuk membuat sebuah catatan komitmen tentang menghindari hidup berpoya-poya. Ya, untuk itu Bapak persilahkan. Ya, untuk aktivitas terakhir ini bisa kalian kerjakan di rumah. Nah, yaitu sini Bapak ingin bacakan dulu soalnya. Yang pertama nanti adalah apa pemahaman baru yang kamu peroleh di hari ini. Nah, itu yang pertama. Kedua, langkah kecil yang bisa kamu lakukan untuk hidup sederhana. Nah, untuk 3 tugas itu bisa kalian laksanakan, dan setelah itu nanti kalau sudah selesai bisa dikumpul kembali. Baik, pertemuan pada pagi hari ini kita Bapak tutup sampai di sini. Sebelum pembelajaran pada hari ini ditutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik, ini diminta Pak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.